Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini saya akan membagikan informasi masalah kesehatan gigi dan mulut. Nah, tema kita hari ini adalah masalah yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, yaitu bau mulut. Kita pasti sering kan mengalami masalah bau mulut tersebut. Masalah ini jangan dianggap sepele ya teman-teman. Karena ketika kita mengalami bau mulut, itu akan menurunkan rasa kepercayaan diri kita. Ketika kita kumpul dengan teman-teman, ketika kita kumpul dengan keluarga, itu rasanya malah menjadi tidak nyaman. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa sih penyebab dari bau mulut tersebut. Yuk kita simak ya di video selanjutnya. Selamat belajar bareng-bareng ya teman-teman. Bau mulut merupakan keluhan yang sering dijadikan alasan pasien untuk berobat ke dokter gigi. Dalam istilah kedokteran, bau mulut itu disebut dengan halitosis. Bau mulut disebabkan karena adanya peningkatan kadar volatil sulfur kompon, yaitu peningkatan aktivitas bakteri anaerob di dalam rongga mulut. Sumber bau mulut dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada intraoral atau di dalam rongga mulut, yaitu merupakan faktor lokal. Kemudian ada ekstraoral atau di luar rongga mulut, yaitu faktor sistemik. Baik, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Sumber bau mulut intraoral contohnya yaitu gigi berlubang. Nah, pada gigi berlubang ini merupakan tempat bersarang bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan bau busuk. Selain itu, sisa makanan biasanya terselip pada gigi berlubang yang akan menambah bau busuk di dalam rongga mulut. Maka dari itu, untuk teman-teman yang memiliki masalah gigi berlubang, wajib sekali untuk menambalkan giginya agar tidak bertambah parah keadaannya. Selanjutnya, adanya penumpukan karang gigi. Nah, karang gigi yang tidak dibersihkan akan menyebabkan bau yang tidak sedap dalam rongga mulut. Karang gigi ini merupakan tempat bersarangnya bakteri yang apabila tidak dibersihkan akan menyebabkan peradangan pada gusi. Bahkan dapat menyebabkan gigi goyang dan akhirnya terlepas. Disarankan untuk membersihkan karang gigi 6 bulan sekali. Dan untuk teman-teman yang mohon maaf, keadaan giginya tidak rapi atau berjejal, bisa membersihkan karang gigi lebih awal, yaitu 3 bulan sekali. Karena pada keadaan gigi berjejal atau tidak rapi, biasanya sisa makanan sulit dibersihkan, sehingga mengendap lama dan menjadi karang gigi. Selanjutnya ada lidah kotor. Lidah yang tidak pernah disikat atau dibersihkan akan menjadi tumpukan sisa-sisa makanan yang menyebabkan bau mulut. Baiknya ketika menyikat gigi, kita juga harus menyikat bagian lidah dengan pelan dan halus agar tidak mual. Lalu ada mulut kering atau dalam istilah kedokteran dinamakan dengan serostomia. Nah, serostomia ini merupakan kondisi gangguan kesehatan yang disebabkan karena berkurangnya kandungan air di dalam rongga mulut. Jika Anda sedang sakit, contohnya pilek, maka akan terpaksa nafas melalui mulut, sehingga air liur menjadi kering. Nah, keringnya rongga mulut tersebut jelas membuat mulut mengeluarkan bau tidak sedap, karena air liur ini berperan untuk membunuh bakteri. Selain itu, mulut kering juga disebabkan karena mengkonsumsi obat-obatan secara rutin. Kita bahas yang faktor ekstraoral atau di luar rongga mulut ya teman-teman. Faktor ekstraoral ini merupakan faktor sistemik. Yang pertama, itu karena adanya gangguan saluran pencernaan. Nah, gangguan saluran pencernaan ini paling umum adalah asam lambung. Saat terkena asam lambung, lingkaran otot bawah esofagus biasanya itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan asam lambung keluar dari lambung dan naik ke esofagus, bahkan sampai ke mulut.
Asam lambung yang tertinggal di dalam rongga mulut akan meninggalkan bau yang tidak sedap. Nah, mengingat penyakit asam lambung itu merupakan kondisi penyakit yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, teman-teman sebaiknya harus waspada dengan mengurangi makanan yang berlemak dan makanan yang pedas. Selanjutnya ada sinusitis. Banyak penderita sinusitis yang tidak menyadari bahwa sinusitis dapat menyebabkan bau mulut. Mengapa? Karena sinusitis ini menghasilkan lendir kental berbau yang mengalir dari rongga sinus ke tenggorokan. Dan parahnya, penderita ini tidak bisa mencium dengan baik, sehingga sering luput mendeteksi apakah ia memiliki bau mulut atau tidak. Selanjutnya ada penyakit diabetes atau sering disebut dengan penyakit gula. Pada penderita diabetes terjadi gangguan pada aliran darah, di mana aliran darah ke seluruh tubuh menjadi berkurang, termasuk pada gusi dan pada gigi. Tanpa disadari, pada penderita diabetes memiliki masalah pada gusinya. Gusi jadi mudah meradang dan berdarah karena kurangnya pasokan darah untuk menutrisi gusi. Keadaan tersebut sangat disukai bakteri untuk berkembang biak dan menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, pada penderita diabetes, tubuh mereka itu tidak dapat membuat insulin secara cukup sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Lalu, untuk mengimbanginya, tubuh akan beralih membakar lemak. Nah, lemak-lemak tubuh yang terbakar ini akan menghasilkan keton pada tubuh penderita diabetes, yang akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap pada penderita diabetes. Bagaimana teman-teman setelah melihat video tadi? Semoga videonya mudah dipahami ya teman-teman, sehingga kita bisa tahu apa sih penyebab bau mulut yang ada dalam diri kita. Apakah itu disebabkan karena adanya faktor internal atau adanya faktor eksternal? Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan perawatan selanjutnya. Untuk penanganan atau cara mengobati dari bau mulut nanti akan saya buat di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.